Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang hotspot server dalam Mikrotik ya. Jadi hotspot itu adalah misalkan ketika handphone ya, smartphone ini ada 2 smartphone, kemudian ada 3 buah laptop mengakses mengakses internet melalui Mikrotik ini, maka ini tidak akan bisa internet kecuali semua perangkat ini itu menggunakan user dan password yang diberikan oleh Mikrotik itu sendiri. Nah, contoh sederhananya ada misalkan kita membeli voucher wifi di warung-warung atau di kafe-kafe. Nah, itu mereka itu menerapkan sistem hotspot ya, baik itu dari Mikrotik misalkan atau dengan perangkat jaringan yang lain. Sehingga kalau kita lihat sekarang di dalam settingan Mikrotik Bapak ini sudah aktif satu buah server hotspot ya melalui Ether 1, di mana nanti semua perangkat yang terkoneksikan dengan Ether 1 itu harus menggunakan username dan password yang diberikan oleh kita sendiri sebagai administrator jaringannya. Kita contohkan, misalkan kita ingin internet ya. Nah, misalkan kita ingin buka google.com, misalkan mencari apa ya? Misalkan cari apapun lah. Ini misal aja ya. Ini tidak akan bisa berjalan internetnya kalau kita belum memasukkan username-nya. Sehingga username password itu harus kita masukkan di alamat DNS yang sudah kita setting nanti di hotspotnya. DNS yang sudah Bapak setting tadi di hotspot ini adalah wifi.rido.net ya. Lalu kita login sehingga muncul halaman login ini, baru nanti kita login. Coba kita contohkan satu aja dulu ya. Kita tambahkan user, kemudian kita tambahkan user 1, atau kita bikin aja lah user, kemudian passwordnya juga user, lalu kita apply dan kita oke. Coba kita loginkan untuk coba-coba user ya, lalu kita connect. Kalau berhasil, ini sudah bisa digunakan untuk berinternet ya, ini sudah bisa digunakan untuk internet. Tadi tidak berhasil ya, karena kenapa? Karena belum kita masukkan username dan sandinya. Coba kita logout, coba kita internet lagi. Nah, sekarang tidak akan bisa internet karena kenapa? Karena sudah logout. Kecuali nanti kita masukkan kembali username dan passwordnya. Nah, itu nanti akan bisa kembali login ya, berinternet maksudnya. Oke. Kita contohkan ya bagaimana cara setting hotspot ini dalam Mikrotik itu sendiri. Coba kita hapus dulu semua settingannya ya, usernya juga kita hapus. Oke, untuk membuat hotspot dalam Mikrotik itu mudah sekali ya. Kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke hotspot, kemudian kita pergi ke servers, kemudian kita klik hotspot setup, kemudian kita pilih Ether mana yang akan dijadikan hotspot ya. Misalkan dalam contoh ini kita jadikan Ether 1 sebagai hotspot, kemudian next terus ya. Ingat, sebelum kita melakukan ini pastikan terlebih dahulu settingan IP dan sebagainya sudah ya. Silahkan lihat di video-video sebelumnya. Ada kesalahan. Ether 1, kemudian kita next, kemudian kita next. Ini non saja, oke. Ini next, DNS servernya 8888. Nah, DNS name ini adalah alamat nanti yang digunakan untuk login ya. Untuk kasus ini, ini contohnya ya. Misalkan, belum kita buat. Intinya DNS name ini adalah alamat yang digunakan nanti untuk login, username dan password yang diberikan agar klien kita bisa berinternet. Nah, misalkan kita buat wifi.rido.net ya, kemudian kita next kan, lalu oke. Kemudian kita tambahkan beberapa user sebagai contoh saja. Kita tambah, kemudian usernya misalkan user 1, passwordnya misalkan juga user 1, lalu kita apply dan oke. Nah, sekarang coba kita berinternet di Chrome ini. Kita misalkan atau kita kunjungi lah di Google ya, Mikrotik gitu. Nah, ini tidak bisa kan? Karena kenapa? Karena kita belum masukkan user dan passwordnya. Nah, coba kita kunjungi DNS name yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita setting, wifi.rido.net. Oke, lalu kita enter sehingga muncul halaman login ini ya. Setelah muncul halaman login ini, kita masukkan username dan password tadi. User 1 username-nya,
user 1 juga passwordnya sesuai yang kita setting tadi, lalu kita klik connect. Kalau sudah bisa login seperti ini, berarti internet sudah bisa kita gunakan seperti ini. Nah, itu caranya ya, cara yang sederhana sekali, tapi ini masih dasar ya. Belum lagi nanti kita mengatur bandwidth, belum lagi kita mengatur kecepatan antar pengguna. Misalkan ada kecepatan pengguna nanti yang lelet kita buat, atau yang pengguna lain nanti agak laju internetnya, itu bisa nanti kita atur dalam settingan yang lebih lanjut. Juga nanti terakhir kita akan juga menggunakan aplikasi Micmon. Micmon itu adalah manajemen usernya, agar user yang kita buat di hotspotnya tidak lagi di Mikrotik itu sendiri, tapi di sebuah aplikasi pihak ketiga namanya Micmon, agar kita bisa langsung print voucher dan lama durasi wifi-nya, seperti yang terjadi di kafe-kafe ya, atau di tempat penyewaan wifi.